Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang tubuh keabadian fisik super raksasa dari Jin Huanzhen, sehingga dia memutuskan untuk menggantinya secara langsung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan ada bola emas gelap yang mengalir di dalam darahnya. Setelah disentuh, itu pecah menjadi bola emas yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan tubuhnya meledak. Wah, bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Jin Huanzhen yang berada di dalam tubuh Xiaoyan menjadi sangat aktif. Seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk keluar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan belum menerobos alam leluhur, namun dia sebenarnya telah mengaktifkan tubuh keabadian fisik super raksasa 10.000 kaki. Dan kekuatan yang berasal dari tubuhnya begitu familiar, sehingga Jin Huanzhen percaya tentang arti kemunculan Xiaoyan. Mungkinkah dia benar-benar tubuh keabadian fisik super raksasa? Apakah alasan tubuh keabadian fisik super raksasa yang membunuh ratusan orang dari klan Yuanzhen tidak pernah muncul lagi? Itu karena tubuhnya telah diambil oleh Shizun, ucap Jin Huanzhen dengan suara yang dalam. Pada saat ini Jin Huanzhen merasa sangat ketakutan saat memikirkannya. Namun dalam ingatannya, dia hanya pernah melihat tubuh keabadian fisik super raksasa sekali. Tentu saja tubuh keabadian fisik super raksasa yang dilihatnya jauh lebih besar dari Xiaoyan. Namun cara Xiaoyan berubah dari ukuran 4.000 kaki menjadi 10.000 kaki. Itu benar-benar berbeda dari pembesaran berkelanjutan tubuh klan Yuanzhen biasa. Apa yang tampak seperti penghancuran diri sebenarnya adalah metode transformasi untuk melepaskan energi agung dan darah di dalam tubuh, sehingga Xiaoyan bisa berubah menjadi ukuran 10.000 kaki dalam sekejap. Bahkan pada saat ini Xiaoyan yang tiba-tiba bertransformasi sangat terkejut. Bagaimanapun dia baru saja melepaskan salah satu bola emas gelap dan ukurannya langsung berlipat ganda menjadi 10.000 kaki. Mungkinkah tubuh keabadian fisik super raksasa yang disebut oleh Jin Huanzhen benar-benar dapat berkembang lagi? Sejauh mana tubuh ini bisa berkembang jika aku terus melepaskan bola emas gelap? Ucap Xiaoyan. Tidak tahu berapa banyak bola emas gelap yang ada di dalam tubuhnya. Setidaknya dalam pengamatan singkatnya, Xiaoyan telah melihat lebih dari satu bola emas gelap yang mengalir di darahnya. Apa ini? Aku belum pernah melihat tubuh keabadian fisik yang dapat menembus hingga 10.000 kaki sebelum mencapai alam leluhur. Sungguh menarik, ucap pria jelek itu. Bukannya tidak sabar melihat raksasa yang ada di domain dewa abadinya, namun matanya bersinar bingung dengan rasa penasaran yang kuat. Dan tampaknya dia lebih tertarik membunuh Xiaoyan. Dengan cara ini, maka tubuh keabadian fisik super raksasa tidak akan pernah tercatat di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Wah, jika dibiarkan menerobos ke alam leluhur, bukankah tingginya bisa melebihi dari 10.000 kaki? Ucap pria jelek itu menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan penuh minat, seolah-olah dia sedang menunggu Xiaoyan menerobos. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengalami kesurupan. Dia merasa seperti awan ketika kegelapan menyapu dirinya. Saat berikutnya cahaya kemasan terang tiba-tiba meletus. Xiaoyan bisa melihat tubuh dewa emas yang muncul mendekat di depannya. Saat melihat dewa emas itu, Xiaoyan langsung tercengang karena dia menyadari bahwa dewa emas ini pernah muncul di hadapannya ketika dia menerobos keabadian kaisar. Saat itu Xiaoyan seperti seekor semut di hadapan dewa emas. Meski sekarang dia masih lebih besar darinya, setidaknya ukurannya sebanding. Namun jika hanya mengandalkan ukuran tubuh, Xiaoyan masih merasa seperti semut di hadapan dewa emas. Sebelum Xiaoyan sempat memikirkannya lagi, sesosok tubuh tiba-tiba memukul perutnya dengan sangat cepat, hingga dia tidak bisa memblokirnya. Xiaoyan juga menyemburkan darah sambil meraung. Dan di saat yang sama, seluruh tubuhnya membentuk lengkungan dan melesat ke belakang.
Saat berikutnya terdengar suara teredam dan sosok Xiaoyan kembali dipukul dengan keras. Sekarang dia hanya merasakan tubuhnya dibombardir secara terus-menerus. Segera Xiaoyan mengecilkan tubuhnya ke ukuran normal dan akhirnya dia dapat melihat sosok yang menyerangnya. Itu adalah kucing tak berbulu yang telinganya tinggi. Kelopak matanya terkulai dan kulitnya tampak sangat kendur. Dia merupakan salah satu antek wasiat Sensi yang dibangun ketika Xiaoyan secara resmi mencapai keabadian kaisar. Kucing ini juga dikenal sebagai Zimao. Mengapa dia masih sangat lemah? Kalau masih seperti ini, kapan dia bisa melawanku? Ucap Zimao memandang Xiaoyan dengan ekspresi kecewa di matanya. Tampaknya dia sangat berharap Xiaoyan bisa tumbuh secepatnya dan bisa bertarung dengannya. Saat ini Xiaoyan segera menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia juga tidak menyangka akan datang ke tempat ini lagi dan berjumpa dengan Zimao yang memiliki sifat kadal. Apa yang sebenarnya menyebabkannya memasuki tempat ini adalah karena ruang yang dibentuk oleh kesadarannya sendiri. Adapun ruang bertarung di dalam pagoda emas hanya sedikit berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Saat berikutnya Xiaoyan segera menstabilkan tubuhnya. Senior, mohon pencerahannya. Kali ini Xiaoyan tidak lagi sama saat dia pertama kali masuk ke sini setelah menerobos keabadian kaisar. Walaupun sekarang dia masih berada di langkah ke-7 keabadian kaisar, namun melalui teknik Shizun tubuh fisiknya akan segera masuk tahap tubuh keabadian fisik alam leluhur. Meskipun Xiaoyan bahkan tidak bisa bertahan dari serangan sebelumnya, namun Xiaoyan tidak takut dan justru mengambil inisiatif untuk menantangnya. Hei bocah, kau cukup berani untuk menantangku. Sekarang terimalah seranganku. Jika kau tidak mati, maka aku akan membantumu. Ucap Zimao tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Bagaimanapun kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mohon senior untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan dengan tegas mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Seolah-olah dia sekali lagi mengangkat tubuh fisiknya hingga 10.000 kaki. Hanya itu terus menyatu menjadi cahaya keemasan. Sosok Xiaoyan tumbuh hampir seperti tubuh emas yang muncul di hadapannya. Tubuh Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya keemasan juga seolah-olah sedang mencoba bersaing dengan Dewa Emas. Baiklah, ini bukan sekedar teori saja, tetapi sesuatu yang kau perlukan saat ini. Ucap Zimao mengangkat tangannya dan tampaknya ingin menghancurkan tubuh Xiaoyan. Dewa Emas yang menutupi langit dan matahari juga mengikuti tindakannya. Itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan dengan panik mencari bola emas gelap di dalam tubuhnya. Dan sekarang dia sudah menemukan 10 di depannya. Namun sebelum serangan itu tiba, pikiran Xiaoyan sudah melayang pada bola emas gelap. Xiaoyan juga segera melepaskan ledakannya. Sebenarnya dia tidak tahu persis apa yang akan terjadi jika dia meledakkan bola emas gelap ini. Namun dia menyadari bahwa bola emas gelap ini adalah kekuatan dari tubuh fisiknya. Tentu saja yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh tubuh keabadian fisik alam leluhur. Saat ini cahaya kemasan terang meledak dan kilatan emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalam kegelapan. Terlihat kerangka setinggi 10.000 kaki muncul dengan daging dan darahnya yang tumbuh dengan cepat. Sebelum tubuh fisiknya tumbuh, Xiaoyan juga mengangkat salah satu lengan kerangkanya dan membantingnya ke arah Dewa Emas. Pada saat ini meridian daging dan darah di lengan kerangka besar Xiaoyan tumbuh dengan cepat. Saat itu menyentuh Dewa Emas. Pertumbuhannya juga hampir selesai. Tetapi faktanya hanya lengannya saja yang tumbuh. Sisanya masih berupa kerangka. Hal itu karena kekuatan Qi dan darah saja tidak cukup untuk menopangnya. Ketika dia berubah menjadi tubuh keabadian fisik super raksasa, dia berhasil memadatkan tubuh fisiknya. Tetapi sekarang Xiaoyan meledakkan 10 darah emas gelap secara sekaligus. Sehingga dia tidak dapat memadatkannya sepenuhnya atau itu mungkin bisa saja dipadatkan. Tetapi membutuhkan banyak waktu. Bagaimanapun tubuh fisiknya terlalu besar dan dapat berubah secara instan. Sehingga memang membutuhkan kekuatan fisik yang sangat kuat.
Apalagi Xiaoyan belum menerobos ke tubuh keabadian fisik alam leluhur. Dan sekarang dia ingin berubah menjadi setinggi 100.000 kaki. Tentu saja ini bisa dianggap di luar batas kemampuannya. Walaupun tubuh fisiknya tidak terkondensasi, namun kekuatannya cukup mengejutkan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.